Ya, selamat siang yang Indonesia Barat. Ya, selamat sejahtera untuk kita semua yang hormati serta webinar tanggal 2 ini ya. Kita akan bahas mengenai Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir. Daftar hadir ada diisi, agar diisi itu menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat. Jangan salah mengisi, jangan sampai lupa, jangan sampai tidak mengirim. Oke, Bapak Ibu yang hormati, kita akan bahas mengenai denda keterlambatan. Ya, denda keterlambatan ini kalau menurut pengertian saya, slide berikutnya Pak Mulis, halaman kedua ya. Ya, adalah pembayaran senilai tertentu akibat penyerahan prestasi pekerjaan melebihi tanggal berakhirnya kontrak. Tanggal ya masa pelaksanaan kontrak berakhir atau setelah PHO, previous and out ya. PHO, serah terima pertama. Jadi kalau dia melebihi seharusnya tanggal serah terima pertama, itu dinamakan terlambat dan nanti bisa kena denda. Atau batasan waktu yang diatur dalam kontrak. Kontraknya sih berakhir misalkan tanggal 30 November. Tetapi di kontraknya dibagi-bagi. Untuk pekerjaan ini harus selesai tanggal sekian, tanggal 30 Agustus. Jadi kalau melebihi 30 Agustus untuk pekerjaan itu, bagian itu, maka akan dikenai denda. Jadi batasan waktu yang diatur dalam kontrak. Ya, lanjut slide berikutnya. Di dalam Kepres 16 sendiri, tahun 2018 ya, tahun 2018, di pasal 78 dikatakan perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi antara lain dikenakan sanksi denda keterlambatan. Pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh BPK dalam kontrak, dalam rancangan kontrak ya. Dalam rancangan kontrak sebesar 1/mil, 1/1000 dari nilai kontrak, atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Adapun yang dimaksud nilai kontrak itu adalah nilai total dikurangi PPN, itu adalah nilai kontrak. Ya. Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak tidak termasuk PPN, pajak pertambahan nilai ya. Jadi PPN-nya tidak termasuk dihitung bagian dari denda. Lanjut Pak Mulis. Ya. Jadi dalam Kepres 16 tahun 2018 ya, tahun 2018 di pasal 53 ayat 1-nya dikatakan pembayaran prestasi pekerjaan, pembayaran prestasi kontrak ya, diberikan kepada penyedia. Ya. Setelah dikurangi apa? Angsuran pengembalian uang muka. Dipotong namanya retensi untuk pemeliharaan dan denda, dikurangi denda. Jadi kalau dimaknai di sini sebenarnya dikurangi denda, ya udahlah, dipotong denda lah kalau ada denda gitu ya. Ya denda itu sebaiknya dipotong aja lah, nggak usah disuruh setor, dipotong aja. Ya lanjut. Berikutnya. Nah. Kemudian dalam peraturan Kepala LKPP nomor 9 tahun 2018 disebutkan di sana denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah 1/mil atau 1/1000 per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak. Jadi bagian kontrak itu jelas ada di dalam kontrak. Atau 1/1000 per hari dari harga kontrak. Bukan total kontrak ya, dari harga kontrak. Kalau total kontrak itu dengan PPN. Harga kontrak ya, tidak termasuk PPN. Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Jadi kalau kita mengenakan denda dari bagian kontrak,
maka kita harus bisa mendefinisikan bagian kontrak itu apa. Ya, kadang kita sering menulis dendanya dari bagian kontrak. Ternyata kita kebingungan bagian kontrak itu yang mana. Ya, tidak clear, tidak jelas dalam kontrak kita. Tata cara pembayaran denda diatur dalam dokumen kontrak. Diatur dalam dokumen kontrak, termasuk bagian kontrak itu juga diatur yang mana bagian-bagian kontrak itu. Ya, lanjut. Berikutnya, kalau kita lihat dengan peraturan Menteri PUPR yang terbaru ini, nomor 14 tahun 2020, disebutkan di sana mengenai denda, penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wan prestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak pengguna jasa. Siapa itu pengguna jasa? Bisa PA, bisa KPA, bisa PPK, pengguna jasa. Pengguna jasa mengenakan denda dengan memotong angsuran. Jadi dalam Permen PU ini sudah jelas agar potong angsuran. Pembayaran prestasi penyedia dengan dipotong apa? Dipotong denda. Jadi tidak disarankan untuk membayar denda. Pertanyaannya, boleh nggak membayar denda? Ya boleh aja, Pak. Boleh saja membayar denda. Jangan dipotong, saya membayar aja dendanya. Boleh juga. Ya, tapi lebih bagus kalau dipotong. Sebentar, Om Lis, slide yang sebelumnya. Pembayaran denda itu tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. Penyedia merasa, oh, saya denda kalau gitu saya hanya menyerahkan prestasi sekian saja. Tidak. Ya, pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. Lanjut. Ya, lanjut Om Lis. Ini masih Permen PU nomor 14 tahun 2020 yang mengenai denda. Disebutkan di sana, denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia. Antara lain denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu sudah biasa kita dengar ya. Berikutnya ini hal yang baru ini. Denda keterlambatan dalam perbaikan cacat mutu. Maksudnya ini masa pemeliharaan sudah serah terima 100%. Ya, sudah serah terima pertama. Sekarang masa pemeliharaan. Ternyata dalam masa pemeliharaan ada lantainya retak-retak dan sebagainya. Ada cacat mutu, maka perlu dilakukan perbaikan. Ya, perbaikan itu perlu dilakukan segera. Kalau tidak dilakukan segera, maka bisa kena denda untuk cacat mutu tadi. Ya, contoh tadi lantainya retak-retak. Maka PPK kirim surat pada penyedia. Penyedia ini agar diperbaiki dalam waktu 5 hari, selambat-lambatnya misalkan 15 hari. Selambat-lambatnya 15 hari. Ketika Anda lebih dari 15 hari, akan berlaku denda 1/1000. Nah, itu ya. Berikutnya, denda terkait pelanggaran subkontrak. Jadi, penyedia ternyata mensubkontrakkan pekerjaan tanpa seizin PPK. Ya, itu berarti kalau melakukan itu akan didenda. Didenda berapa? Ya, mungkin sebesar nilai subkontraknya. Berikutnya, ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna jasa. Ya. Ternyata barangnya sudah diserahkan, nggak bisa digunakan. Nah, kita akan rugi, ganti rugi. Atau kita, pengguna, harusnya sudah membayar. Sudah ada tagihannya lengkap, sampai 2 minggu tidak terbayar. Bagaimana? Kalau SOP-nya bagaimana? SOP-nya kalau tagihan lengkap, misalkan harus dibayar dalam waktu 5 hari. Ini kan sudah lebih dari 2 minggu. Berarti antara hari kelima dan hari sebagainya adalah, itu berarti penyedia ini berhak minta ganti rugi. Ya. Besarnya ganti rugi sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Nah, berikutnya C, mengenai denda keterlambatan. Ya, berdasarkan Permen PU ini, denda keterlambatan dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan
1/1000 dari harga kontrak, 1/1000 dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak sebelum PPN, tanpa PPN ya, atau 1/1000 dari harga kontrak sebelum PPN ya. Nilai total kontrak kan nilai dengan PPN, dikurangi PPN itulah harga kontrak. Sesuai yang ditetapkan dalam SSKK, syarat-syarat khusus kontrak. Dalam perancangan kontrak itulah namanya syarat-syarat khusus kontrak. Berikutnya, ini tadi yang saya katakan besaran denda cacat mutu sebesar 1/1000 per hari keterlambatan perbaikan dari nilai perbaikan dari biaya nilai perbaikan yang ditemukan cacat mutu. Nah ini, jadi ini hal yang baru bagi kita ya. Cacat mutu kalau terlambat perbaikan nggak diperbaiki ya maka bisa kena denda cacat mutu ya. Lanjut. Next, Anggulis, lanjutnya. Ya, ini masih pembahasan Permen PU nomor 14 tahun 2020. Besaran denda pelanggaran subkontrak. Jadi kalau ada yang disubkonkan tanpa seizin PPK, tanpa perintah dari kontrak, maka ya bisa dikenakan denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pelanggaran subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan. Berikutnya, besarnya ganti rugi sebagai akibat peristiwa kompensasi ya, yang dibayar oleh pengguna jasa atas keterlambatan pembayaran, terlambat bayar. Ya ini kalau mengikuti SOP-nya, saya tidak tahu di SOP di Pemda Bapak Ibu bagaimana. Misalkan SOP di APBN, kalau nggak salah 5 hari, itu sudah selesai di level PPK, kemudian di level PPSUM dan sebagainya, sampai di KPPN, itu berapa hari? Kalau misalkan itu 10 hari, ternyata setelah 10 hari tidak terbayar, itu salahnya siapa? Kalau salahnya pengguna jasa, ternyata di mejanya PPK tidak pernah diproses melebihi 5 hari atau melebihi 3 hari, berarti itu salah. Kalau salah, berarti penyedia bisa diberikan kompensasi. Sebesar apa? Tingkat suku bunga Bank Indonesia. Ya. Berikutnya pembayaran denda atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran untuk penyedia, dalam pembayaran prestasi pekerjaan. Kalau ada ganti rugi kepada penyedia, maka itu dapat mengubah harga kontraknya. Maka itu dibuat namanya dalam adendum kontrak. Misalkan kontraknya 1.100.000.000 karena akibat adanya keterlambatan pembayaran dan sebagainya menjadi 1.106.000.000. Ternyata ada 6 juta kalau senilai tingkat suku bunga Bank Indonesia itu 6 juta. Jadi 1.106.000.000. Semula kontraknya 1.100.000.000 menjadi 1.106.000.000. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh pengguna jasa apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data pendukung. Ya, lanjut, Anggris. Ya. Pengguna jasa dapat menunda atau menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil kerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengguna jasa, ya, apakah dia PA, pengguna anggaran, atau KPA atau PPK, secara tulis memberitahukan kepada penyedia tentang penundaan hak pembayaran, penangguhan pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki ya, prestasi yang harus ditunaikan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran yang ditunda, yang ditangguhkan, harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. Ya. Jika dipandang perlu oleh pengguna jasa, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia. Ya, lanjut. Ya, ini tadi Pak, mengenai cacat mutu ya, kita ulang lagi. Dalam hal cacat mutu, ditemukan oleh pengguna jasa
selama masa pelaksanaan. Ini masa pelaksanaan ini belum selesai nih kontraknya. Maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut. Dan pengguna jasa tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut diperbaiki. Jadi kalau saat ini adalah terminnya adalah termin untuk membayar atap, ya atap gedung ini lagi ada cacat mutu, ya harus segera diperbaiki. Maka hal itu belum bisa dibayar. Berikutnya, dalam hal cacat mutu ditemukan oleh pengguna jasa selama masa pemeliharaan. Nah, ini setelah terima masa pemeliharaan, maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan akan dikenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan cacat mutu. Ya, contoh tadi, lantai retak-retak dan sebagainya. Maka diberi surat agar diperbaiki dalam waktu 7 hari. Dan harus selesai dalam waktu 16 hari. Ternyata setelah 16 hari nggak selesai, nah disitulah dikenakan denda cacat mutunya. Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak. Nah, ini beton atasnya ini bocor, kena hujan bocor, tidak segera diperbaiki. Ini mengganggu sekali, padahal kantor kan sudah digunakan. Ya. Kalau tidak segera diperbaiki, ya bisa diberikan peringatan, bisa diputus kontrak, dan bisa kena daftar hitam. Lanjut. Ya, ini redaksinya Permen PUPA nomor 14 tahun 2020 di SSKK, syarat-syarat khusus kontrak. Ya. Jadi di sana ada satu kalimat. Ya, untuk pekerjaan ini dengan besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari, nah ini agar diisi dari harga kontrak atau bagian kontrak. Agar diisi dari bagian kontrak atau harga kontrak. Atau bisa juga dibuat secara parsial. Apa itu secara parsial? Nanti kita jelaskan. Jadi ini harus diisi, kadang nanti kelupaan PPK ngisi ini. Ketika PPK kelupaan mengisi ini, sampai ke Pokja Pemilihan, maka Pokja Pemilihan harus memberitahu ada PPK. PPK ini diisi apa? Silahkan diisi oleh PPK. Silahkan diisi oleh PPK. Kalau tidak diisi, seharusnya nggak bisa diteruskan tendernya. Kan nggak jelas ini dendanya. Rancangan kontraknya belum jelas. Ya. Maka harus dikembalikan daripada bolak-balik. Nah, denda. Denda kalau kita lihat, Bapak Ibu, ini dalam peraturan LKP nomor 9 tahun 2018. Ya. 1 per mil per hari dari bagian kontrak atau 1 per mil per hari dari harga kontrak yang disebutkan dalam dokumen pemilihan. Berikutnya, dalam Permen PU nomor 7 tahun 2019 itu semakin tegas. Sama 1 per mil atau 1 per 1000 dari harga kontrak atau bagian kontrak yang ditetapkan dalam apa? Dalam SSKK. Semakin jelas ya, dalam SSKK. Bagaimana, suara saya masih jelas ya? Masih ya? Jelas, Pak. Oke, khawatirnya hilang nih. Kemudian Permen PU nomor 7 tahun 2019 diubah menjadi Permen PU nomor 14 tahun 2020. Ya, ini yang paling kanan sendiri ya. Denda akibat keterlambatan. Ya, ini adalah Permen PU nomor 14 tahun 2020. Untuk pekerjaan ini, besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1 per 1000 dari, nah ini akan diisi. Kalau yang tadi hanya menyebutkan saja, kalau ini semakin tegas harus diisi. Diisi dengan memilih salah satu dari harga kontrak atau harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak. Ya. Dan yang belum diserah terimakan apabila diserah terimakan secara parsial. Parsial, ya. Nanti kita bahas ya, parsial itu apa. Lanjut. Bagian kontrak. Ya. Pekerjaan konstruksi, kalau menurut saya akan dikenakanlah dari nilai kontrak. Pekerjaan konstruksi itu sesuai
norma umumnya ya, itu akan dari nilai kontrak aja lah, bukan dari bagian kontrak. Mengapa demikian? Ini agar memotivasi agar cepat selesai. Karena dari nilai kontrak itu Pak, dendanya tinggi Pak, signifikan. Kalau dendanya tinggi, signifikan, denda yang besar. Ya. Berikutnya, bagian kontrak, kalau memang dipilih dari bagian kontrak, itu harus sudah ditulis di rancangan kontraknya. Mana-mana itu bagian kontrak. Mana bagian kontrak. Ya. Contoh, kalau kita bangun gedung, ada papling, ada pagar. Maka itu ada 3 bagian kontrak. Gedung, papling, dan pagar. Ya. Itu harus sudah tulis di bagian kontraknya. Dan itu ditegaskan kembali oleh BPK ketika rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Namun yang terjadi selama ini dan bagian kontrak itu persepsinya macam-macam. Kalau bangun gedung, di situ ada talang airnya ya, talang air, atau di situ ada lantai. Bagian kontrak itu adalah lantai atau talang air tadi. Ya, kalau gedung tadi serah terimanya kan harus semua untuk bisa dilakukan serah terima. Lantainya harus selesai, talangnya harus beres. Maka bukan itu bagian kontrak. Kalau ya, di lapangnya ini banyak perdebatan nih yang dimaksud bagian kontrak itu. Oke, kita lanjut lagi ya, bagian kontrak. Lanjut slide berikutnya. Ya. Nilai kontrak atau bagian kontrak. Ya. Ini sering tidak tertulis. Ya. Nilai kontrak bagian kontrak masih kosong. Ya. Tidak dipilih di kontraknya mengenai sanksi dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Loh, kalau ada masalah kontrak terlambat, dari mana? Nah, ini menjadi sengketa. Kalau menurut pendapat saya, ya kembali, apakah pekerjaan itu merupakan satu kesatuan? Kalau itu pekerjaannya merupakan satu kesatuan, ya dikenakan denda dari nilai kontrak. Tapi kalau pekerjaannya itu untuk serah terimanya bisa dilakukan perbagian ketika serah terimanya, ya maka dendanya dari serah terima. Ada nggak serah terimanya? Sudah nggak dilakukan perbagian? Sudah Pak, ya berarti dendanya perbagian. Kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya sudah selesai tidak serah terima. Jadi semuanya serah terima ketika selesai semua. Sebenarnya bisa dipecah-pecah berdasar perbagian dari gedung, papling, sama halaman. Ternyata serah terimanya semua bersamaan. Gedung, papling, sama pagar halaman. Kalau dengan demikian ya dari nilai kontrak jadinya, faktanya ya. Tapi kalau bisa diserahkan gedung selesai, digunakan, nah, dendanya atas papling sama pagar halaman gitu ya. Tapi kenyataannya semuanya serah terima secara bersamaan, ya maka secara matematika dendanya dari nilai kontrak itu jatuhnya. Lanjut. Lanjut, Pak Gulis. Ya. Berikutnya, kapan tertulis dari bagian kontrak? Ya. Kapan tulis bagian kontrak itu harus sudah ditulis dalam rancangan kontraknya. Dalam rancangan kontrak harus sudah tertulis bagian kontrak itu yang mana, dan itu ditegaskan kembali dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dan pekerjaannya memang diserahkan sebagian-sebagian dan bisa dimanfaatkan. Tapi kalau diserahkan bersamaan ya tadi, akhirnya jatuhnya secara matematika dendanya dari nilai kontrak. Lanjut. Sisa kontrak. Nah, faktanya banyak kontrak kita tertulis dari sisa kontrak. Sisa kontrak itu apa? Ya, nggak bisa, Pak. Contohnya kita bangun pagar tadi. Gedung, papling, terus pagar. Pagarnya berapa meter? Pagarnya misalkan 300 meter. 300 meter. Belum selesai 100 meter. Ya dendanya, Pak, dari 100 meter tadi sisanya. Nah, bukan begitu, Pak. Kalau itu dibuat dalam 3 bagian, gedung, papling, sama pagar, maka pagarnya, Pak, dari 300 meter, bukan dari 100 meter. Jadi, definisi sisa kontrak itu harus kita hapus. Karena tidak ada merujuk pada aturannya ya. Tidak merujuk kepada aturan. Jadi tidak ada namanya sisa kontrak. Bahkan ada yang mengatakan, Pak, sisa kontrak tadi saya bangun gedung, Pak, yang belum selesai adalah talang airnya. Berapa panjang talang air? 100 meter, Pak. Yang belum selesai berapa? 60 meter. Maka dendanya dari 60 meter. Nah, bukan itu. Jadi sisa kontrak
ya, agar dihilangkanlah dari pengertian kita nggak ada dari sisa kontrak ya. Lanjut. Kemudian denda melebihi 50 hari. Ini namanya pemberian kesempatan. Kontrak nggak selesai, diberi pemberian kesempatan 30 hari atau 45 hari atau 50 hari. Ya. Kalau menurut saya, jangan sampai kontrak itu terlambat lah. Pak, ini melebihi 50 hari, bagaimana Pak? Kurang berapa hari? 6 hari lagi Pak. Menjadi berapa? 56 hari. Boleh nggak Pak? Ya boleh aja, daripada diputus tinggal sedikit aja. Kasih aja 56 hari. Pak, itu rujukan aturannya di mana? Ya nggak ada. Ya salah Anda 56 hari. Yang penting dendanya Pak, Anda jalankan 56 hari. Loh, Pak, itu aturannya di mana? Tidak ada aturannya. Berarti kita salah melanggar aturan. Salah. Ketika salah, kita jaga. Terjadi nggak kerugian negara dengan mengenakan denda 56 hari. Apalagi kita dalam rangka mencapai manfaat. Ya sudahlah, kita selesaikan 56 hari, gedungnya selesai, dicat dan sebagainya, ya, pintunya dipasang, kunci dan sebagainya, selesailah, bagus, itu butuh lebih 50 hari menjadi 56 hari, ya sudah. Beri 56 hari. Ya. Ya, dendanya berjalanlah 56 hari. Ya, oke gitu ya. Yang penting kita salah, kita jaga tidak terjadi kerugian negara. Lanjut, Bang Gulis. Berikutnya, bagaimana Pak dengan 90 hari? Kalau dalam APBN ya, ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 tahun 2015, diberi kesempatan bisa 90 hari. Dendanya gimana? Ya kalau bisa dendanya kalau 90 hari 9% lah, kalau sampai 90 hari lah. Pak, ini 90 hari nggak selesai Pak. Berapa bisanya? 107 hari lagi Pak. Apa menjadi 107 Pak? Tambah 17 hari lagi. Bagaimana Pak? Nah, ini kalau sekarang selesai bisa digunakan nggak? Nggak bisa Pak, pintunya belum terpasang semua, jendelanya belum terpasang semua. Udah Pak, putus saja Pak. Loh Pak, kalau diputus nggak bisa digunakan gedung tadi jadi mangkrak dan sebagainya. Ya udah, tambah 17 hari. Pak, itu aturannya nggak ada aturannya. Kalau gitu, ya kita salah. Tapi dendanya kenakanlah 107 hari. 107 hari. Pak, itu aturannya mana? Nggak ada. Yang penting denda dikenakan. Nah, setelah selesai, saya ganti tanya pada dia. Pekerjaanmu itu dendanya dari nilai kontrak atau bagian kontrak, Pak? Dari sisa kontrak. Ah, ya itu salahmu. Dari bagian kontrak aja salah pagi ini, Anda nulis dari sisa kontrak. Dendanya kecil sekali tuh, maka dia santai-santai aja dia terlambat. Pertanyaannya, gedungnya ini sudah diserah terimakan belum, Pak? Belum, Pak. Berapa nilai gedungnya? 10 miliar, Pak. Belum sama sekali serah terima. Belum. Kenakan denda dari nilai kontrak. Loh, Pak, ini kontraknya tertulis dari sisa kontrak. Nggak bisa. Itu nanti kalau diaudit salah itu. Nah, gitu. Jadi dendanya harusnya dari nilai kontrak. Ketika kita salah, tidak tepat menulis denda, ya penyedia santai-santai aja. Ah, dendanya dari sisa kontrak, kecil. Santai-santai aja lah. Nanti minta tambahan waktu lah 90 hari, nggak 90 hari selesai nggak apa-apa lah, kata penyedia begitu. Lanjut. Bagaimana dengan denda desain Elbridge? Kalau kita lihat Pak, Peraturan Menteri PUPR nomor berapa ya? 12 tahun 2017, di sana ditulis batasan denda adalah 5%. Ketika aturan ini diubah, saya sudah kasih masukan, mengingatkan, Pak, nggak bisa itu Pak, denda 5%. Kenapa? Loh, Menteri Keuangan ngacau ngasih waktu 90 hari. Maknanya itu 9%. Terus, nggak usah ditulis batasan 5%. Kenakan denda sesuai keterlambatannya. Wah, nggak bisa, Pak. Kita nggak mau terlambat, kita kasih batasan 5%. Ya silahkan aja. Artinya, kita jangan terlambat lah. Apa itu pekerjaan desain Elbridge? Itu pekerjaan konstruksi yang satu paket. Pekerjaan konstruksi yang satu paket berisi apa? Berisi perencanaan, dan berisi pekerjaan konstruksi. Itu satu paket. Perencanaan maupun konstruksinya jadi satu. Jadi memilihnya langsung satu paket perencanaan atau perancangan dengan pekerjaan konstruksi. Sehingga proses pengadaannya bisa cepat. Dendanya adalah 5%. Nanti kalau ada waktu, kita buatlah seminar webinar tentang desain Elbridge inilah. Oke, lanjut Pak Mulis. Jadi denda di pekerjaan konstruksi, saran saya agar dikenakan dari nilai kontrak.
Dalam rancangan kontraknya maupun di kontrak nanti ditulis dari nilai kontrak. Karena ini memotivasi agar cepat selesai. Kalau dari bagian kontrak, apalagi ditulis dari sisa kontrak, ini memotivasi penyedia untuk terlambat pekerjaannya. Oke, lanjut. Perhitungan denda, bagaimana menghitung denda? Jadi kalau kita tulis di kontrak dari nilai kontrak, kalau terlambat, maka ditulis, dihitung nilai kontrak kali 1/1000 kali hari kalender keterlambatan. Bukan hari kerja ya, hari kalender keterlambatan. Nah, itulah nilai dendanya. Tapi kalau itu dari bagian kontrak, gedung, pavling, sama pagar, yang belum selesai pagar, maka nilai pagar atau bagian kontrak kali 1/1000 dari hari kalender keterlambatan denda. Jadi bukan dari sisa pekerjaan. Pagar tadi 300 halaman, yang belum selesai 100 halaman. Bukan dari 100 halaman, tapi dari 300 halaman, 300 meter. Dari 300 meter. Bukan dari 100 meter, gitu ya. Kali 100.000, kali hari kalender keterlambatan, itulah nilai denda. Lanjut. Denda dipotong atau dibayar, saya sarankan dipotong saja. Ya, kalau dibayar, penyedia suruh membayar dulu. Penyedia itu nggak punya uang atau uangnya lagi tipis, cash flow-nya lagi nggak ada. Kok harus punya dana, harus membayar? Gimana itu? Kalaulah dia membayar, sudah transfer di bank dan sebagainya, penerima harus mengklarifikasi kebenaran setornya tadi. Ada kemungkinan salah kode rekening, nyasar rekeningnya. Ada kemungkinan kurang setor, salah setor, atau ada pemalsuan penyetoran. Nah, yang bagus itu dipotong. Yang saya sarankan ini, memudahkan penyedia dan memudahkan PPK juga. Lanjut. Denda dari nilai kontrak atau nilai denda dari total kontrak atau dari nilai kontrak? Ya, dari nilai kontrak Bapak Ibu ya. Atau dari nilai bagian kontrak. Tidak termasuk pajak pertama nilai atau PPN. Lanjut. Jadi bagian kerjaan ya, itu yang mana? Jadi kalau outputnya harus satu kesatuan, satu gedung. Untuk serah terimanya harus satu gedung tadi. Maka itu merupakan satu kesatuan. Denda keterlambatan dari nilai kontrak. Bukan dari lantai yang belum selesai, bukan dari talang air yang belum selesai, tapi dari nilai kontrak. Karena serah terimanya harus satu gedung tadi. Tetapi kalau outputnya dapat diterima sebagian, sub-output atau keluarnya dapat sebagian, denda keterlambatan dari bagian, dari sub-output ya, yang belum diterima. Ya, contohnya tadi, gedung, pavling halaman, sama pagar halaman, ya dendanya dari masing-masing bagian tadi. Ya, lanjut. Ya, ini ada cerita, diputus kontrak dengan prestasi mencapai 87%. Mencapai 87% ini sebelum tanggal berakhir kontrak. Tanggal berakhir kontrak contohnya lah 30 November. Kontraknya berakhir 30 November. Ternyata diputus kontrak dengan prestasi 87%. Dibayar 87%-nya setelah tanggal berakhir kontrak. Misalkan tanggal 6 Desember dibayar. Maka dengan demikian tidak dikenakan denda. Diputus. Karena diputus, ya sudah kena sanksilah pencairan jaminan pelaksanaan, pencantuman dalam daftar hitam. Tapi dia tidak kena denda. Nah, gitu ya. Lanjut. Pemutusan kontrak. Ya. Dikenakan denda. Bagaimana ini ceritanya? Diputus kontrak dengan contoh kontrak tadi berakhir 30 November. Prestasi 87%. 87%. Namun ada penyerahan pekerjaan 6% setelah tanggal 30 November. Sehingga prestasi 93%. Di tanggal berapa itu? Tanggal 3 Desember 93%. Karena nggak mencapai 100%, ya diputuslah. Karena ada penyerahan melebihi tanggal berakhir kontrak. Ya. Mungkin 87%-nya juga nggak diserahkan apa sebelumnya tadi.
Sehingga sekarang ada penyerahan 93%, maka dikenakan denda. Karena kontraknya juga nggak selesai, dikenakan sanksi lah, pencairan jaminan pelaksanaan, dan dikenakan daftar hitam. Lanjut. Next. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada namanya pemberian kesempatan. Apakah itu 50 hari atau 90 hari? Ya tidak harus 50 hari lah, mungkin bisa cuma 25 hari. Atau kita menerima prestasi setelah berakhir kontrak. Maka dengan demikian dikenakan denda. Contoh, kontrak berakhir tanggal 30 November dengan prestasi 87%. Ada penyerahan 13% setelah tanggal berakhir kontrak, sehingga prestasi 100% komplit. Karena ada diserahkan melebihi tanggal berakhir kontrak, maka dikenakan denda. Tapi tidak dikenakan sanksi, daftar hitam maupun pencairan jaminan pelaksanaan. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya Pak Mulis. Ya. Berikutnya perpanjangan waktu kontrak. Perpanjangan waktu. Ini tidak dikenakan denda. Kontrak berakhir 30 November, mencapai 87%. Belum mencapai 100%. Mengapa demikian belum mencapai 100%? Karena ada keadaan kahar. Apa itu? Bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya. Atau ada peristiwa kompensasi. Apa itu? Tanahnya digugat sama masyarakat. Akses untuk masuk ke lokasi proyek kena dihalang-halangi oleh masyarakat. Ya. Atau ada perubahan kondisi lapangan yang semula datar karena sering kena hujan menjadi miring tanahnya. Atau perubahan ruang lingkup, ditambahkan semulanya gedung sama paving halaman ditambah dengan sekarang pagar. Kalau dengan demikian, karena keadaan kahar, peristiwa kompensasi, perubahan kondisi lapangan, perubahan ruang lingkup, maka penyedia perlu tambahan waktu. Ya, tanpa dikenakan denda, kan bukan salah penyedia. Ya. Maka 13%-nya nggak bisa diselesaikan, itu perlu diselesaikan dengan tambahan waktu, sehingga selesailah. Perlu tambahan waktu berapa hari? Misalkan perlu tambahan waktu 17 hari. Dengan 17 hari selesai 100%. Maka tidak dikenakan denda dan tidak dikenakan sanksi. Lanjut, Pak Mulis. Denda parsial. Jadi kalau pekerjaannya bisa diserah terimakan, ya, sebagian. Contohnya kita membangun 3 gedung puskesmas, 3 gedung, 3 puskesmas, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Kebetulan ini satu paket. Pembangunan puskesmas ABC dalam satu kontrak. Ya, dalam satu kontrak. Ini bisa serah terimakan nggak masing-masing puskesmas? Bisa. Kalau gitu dendanya parsial aja. Kalau puskesmas A terlambat, akan dikenakan denda atas puskesmas A. Yang B dan C selesai. Nah, tapi kalau terlambatnya semua, A, B, C, ya dendanya atas semua. Tapi kalau bisa diserah terimakan sebagian-sebagian, itu dendanya secara parsial. Dibuat di kontraknya denda parsial atas masing-masing puskesmas A, puskesmas B, puskesmas C. Ya, gitu. Atau kalau ini 3 gedung juga bisa sama. Dalam satu lokasi ada 3 gedung. Gedung A, gedung B, gedung C. Kalau gedung A sudah diserah terimakan, ya maka dendanya atas B dan C saja. Nah, gitu. Lanjut. Bisa nggak kita menetapkan denda yang lain? Bisa. Contoh kita pengadaan obat selama 3 bulan melalui katalog. Ternyata selama 3 bulan obat itu nggak dikirim-kirim. Sudah 3 bulan pun ternyata nggak dikirim juga. Alasannya banyak lah. Loh, padahal ini kan keperluan untuk puskesmas sakit dan sebagainya. Kalau gitu, dokternya marah-marah. Nah, akhirnya kita tanya dokter, Pak dokter, mau obatnya gimana sih? Ini kan kontraknya 3 bulan, mau Bapak gimana? Saya mau setiap 2 minggu itu ada 15% obatnya. Oh gitu, ya udahlah kita tulis di kontraknya. Setiap 2 minggu ada 15%. Nanti akan kita buat namanya surat pesanan. Surat pesanan harus direspon oleh penyedia dalam waktu 10 hari.
Kalau tidak direspon, maka penyedia akan mendapatkan denda. Ya. Nanti kalau diulang lagi, akan dapat lagi surat peringatan. Kalau diulang lagi, bisa diputus kontraknya. Jadi denda diperlakukan di dalam masa pelaksanaan kontrak. Berikutnya, menetapkan denda yang lain. Misalkan kita bangunan kantor, pembangunan puskesmas lah. Puskesmas kita bongkar, sehingga kita sewa ruko untuk puskesmas. Ya. Sewa rukonya berapa sebulan? Sebulan 10 juta. Setahun 120 juta. Ya. Terus kita hitung penyedia itu kalau terlambat, itu hanya dikenakan denda sebulan 6 juta rupiah saja. Padahal nyewa puskesmas 10 juta. Kan rugi. Ya, dendanya hanya 6 jutaan kalau terlambat sebulan, nyewa rukonya itu 10 juta. Maka bisa kita tambahkan di kontrak kita. Dalam hal penyedia terlambat dan sudah bayar denda, ternyata dendanya di bawah sewa, maka selisih sewa ditutup oleh penyedia. Nah, itu supaya penyedia cepatlah menyelesaikan. Sehingga kita nggak perlu nambah-nambah biaya sewa lagi. Lanjut. Ini masalah audit ya. Nanti bisa kita diskusikan aja lah. Tidak mengenakan denda, atau tidak menulis denda di kontrak, denda tertulis dua-duanya dari nilai kontrak atau bagian kontrak, nggak jelas. Ya. Yang tepat mana nilai kontrak atau total kontrak, bagian kontrak, sisa kontrak, denda parsial kontrak, atau tidak tepat menulis denda tadi gedung tadi, yang harusnya dari nilai kontrak menjadi dari bagian kontrak, atau yang lebih parah lagi dari sisa kontrak. Berikutnya, kita dilarang mengubah denda. Denda ketika berkontrak, dendanya dari nilai kontrak. Ternyata perusahaannya itu banyak nggak selesai. Kita kasihan sama kontraktornya. Kita rubah dendanya dari bagian kontrak. Nah, itu nggak boleh. Karena sudah berkontrak kok. Kontraknya sudah jelas kok dari nilai kontrak kok kita ubah. Kapan nulis denda? Harusnya nulis denda itu di rancangan kontrak lah. Ya, nulis yang tepat. Ya, kalau kerjanya satu kesatuan dari nilai kontrak. Kalau bisa dipisah-pisahkan dari bagian kontrak. Tapi saran saya, sudahlah tulis denda aja dari nilai kontrak. Demikian menulis, masih ada lagi slide-nya? Kalau tidak ada, pertanyaan? Oh, masih ada ya. Pak, Bapak tadi mengatakan melarang kita merubah denda dari nilai kontrak menjadi bagian kontrak. Itu kan merupakan kesepakatan bersama antara PPK dan penyedia. Menjadi hukum bagi kedua pihak. Sebagaimana hukum perdata, fakta sursuranda. Maksudnya apa? Tanda tangan kontrak antara penyedia dengan PPK tadi menjadi hukum bersama. Ya sudah, kontraknya menjadi hukum. Karena hukum perdatanya begitu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kontrak pemerintah ini agak unik. Ya, bukan hanya sekedar hukum perdata, tapi juga berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Hukum jasa, undang-undang jasa konstruksi, undang-undang perbendaharaan, undang-undang keuangan negara, dan sebagainya. Terkaitlah dengan undang-undang lain. Bukan dimaknai sebagai hukum perdata, secara khusus perdata saja. Oke, ada lagi? Ya, Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Mulis buka pertanyaan. Siap. Tapi daftar diingatkan dulu lagi lah, suruh ngisi. Baik, terima kasih Pak Muji Santoso atas materinya. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir, linknya ada di chat Zoom. Silakan diisi. Dari kelihatannya dari data yang masuk 93 ya sudah mendekati. Bapak Ibu semuanya, silakan yang mau bertanya silakan klik tombol raise hand. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk kesempatan pertama saya ke Pak Septian Febriana, Bapak Ibu ini ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Septian? Dari Banten Pak. Silakan Pak. Bidang pertanian. Pertanyaan saya yang kami pahami dalam kontrak itu kan bukan hanya masa pelaksanaan pekerjaan, tapi ada juga masa pembayaran. Jadi masa kontrak itu mencakupi itu tuh Pak. Nah, apakah pemahamannya itu sama seperti itu? Karena itu kan kalau kita tidak paham kapan kita menentukan waktu awal pada posisi pembayaran dendanya. Mohon diperjelas Pak. Itu yang pertama. Yang kedua,
kontrak itu kan benar kata Bapak, di perdatanya dia ada fakta, ada satu asas yang menyebutkan bahwasannya perjanjian itu dibuat mengikat kedua-duanya. Tapi kami pernah melakukan perubahan sedikit dalam syarat umum dan syarat khusus terkait pernah pengadaan di e-katalog. Karena posisi di e-katalog untuk barang pertanian itu kan sampai kabupaten kota, tidak sampai ke petani. Karena posisinya jauh-jauh, kami meminta ke petani. Makanya kami rubah syarat khusus dan syarat umum di surat pesanan yang pernah kami bedah kontrak yang dia dengan LKPP itu bisa Pak dilakukan sedikit, pernah kami lakukan itu. Pertanyaannya untuk yang kedua, syarat umum syarat khusus itu apakah kalau misalkan dirubah karena memang posisinya keinginan salah satu pihak kami di dinas bukan karena kesepakatan kontrak di LKPP itu apakah tidak menyalahi aturan atau tidak? Itu Pak pertanyaannya. Ya, siap. Makasih. Pak Septian. Pak Muji, kayaknya terkait dengan masa kontrak atau jangka waktu pelaksanaan nih yang mungkin agak simpang siur. Silakan Pak. Ya, kita jawablah. Jadi di kontrak ada namanya masa kontrak. Ya, masa kontrak itu istilahnya ya sama dengan kewajiban selesai semua. Ya, ada yang mengartikan juga masa kontrak itu ya masa pelaksanaan ditambah masa pemeliharaan. Ya. Jadi di sini kita sederhanakan saja lah masa pelaksanaan. Masa pelaksanaan adalah sampai dengan serah terima pertama, Pak. Saya tadi mencontohkan tanggal 30 November. Itulah masa pelaksanaan kontrak. Kalau melebihi tanggal itu akan dikenakan denda. Belum lagi masa kontrak ada ditambah lagi dengan masa pemeliharaan. Ternyata sekarang dengan Permen PU nomor 14 tahun 2020, di masa pemeliharaan pun ada namanya denda cacat mutu. Denda cacat mutu. Nah, gitu Pak ya. Itu. Jadi ngitung dendanya Pak, sejak mana? Sejak masa pelaksanaan tadi dilewati. Itu ya, itu pertama. Masa pelaksanaan. Yang kedua, ada namanya di masa pemeliharaan cacat mutu. Di luar itu bisa nggak diatur? Bisa Pak. Contohnya Bapak tadi pengadaan alat pertanian. Ya, semua berakhir 30 November contohnya. Tapi Bapak ingin alatnya dibagi dua. Yang satu kelompok ini agar dikirim tanggal berakhir 30 Oktober. Kalau nggak dikirim, mereka itu sedang menanam padi. Lewat tuh masa tanamnya. Jadi kalau Anda mengirim melebihi 30 Oktober, Anda saya kenakan denda. Penyidik bilang, Pak, ini kontraknya berakhir 30 November. Iya, saya pecah begitu. Yang ini 30 Oktober harus dikirim. Sedangkan yang ini berhubungan dengan pasca panen. Bolehlah sampai dengan 30 November. Bisa juga seperti itu, Pak. Walaupun kontrak Bapak berakhir 30. Jadi kontrak denda bisa dibuat sebelum tanggal berakhirnya kontrak. Denda bisa dibuat setelah tanggal berakhirnya kontrak. Yang tadi kan sebelum tanggal berakhir kontrak, ya kan? Yang kedua setelah tanggal berakhir. Yang ketiga denda di dalam cacat mutu tadi. Nah, contohnya itu Pak, secara sederhananya seperti itu. Berikutnya Pak, mengenai kontrak di katalog, bisa nggak diubah? Kontrak di katalog itu kontrak standar Pak, kontrak standar. Ya contoh, kita pengadaan obat. Obatnya 3 bulan Pak. Kalau kita memahami secara standar, ya obat akan dikirim Pak 3 bulan. Itu masih bagus Pak kalau dikirim. Ternyata bilangnya stok obat habis dan sebagainya. Waduh, masa kita biarkan orang tambah sakit, meninggal dunia gara-gara pengadaan. Maunya dokter apa? Maunya setiap 2 minggu harus dikirim 50%. Nah, itu Pak yang kita tulis. Setiap 2 minggu harus dikirim 50%. Loh, kalau melebihi gimana? Kenakan denda. Kalau diulangi lagi, kasih surat peringatan. Diulangi lagi, putus kontraknya Pak. Walaupun belum berakhir tanggal 30 November. Ya gitu kan Pak? Walaupun belum berakhir, kan dia nggak bisa memenuhi. Nah gitu ya. Oke, terima kasih Pak Septian. Bapak dapat hadiah kaos. Tunggu tanggal pengiriman. Ya. Jangan didenda kalau terlambat. Baik Bapak Ibu, untuk yang mau ada pertanyaan silakan atau mungkin diskusi silakan tekan tombol raise hand. Selanjutnya silakan Pak Madiansyah. Silakan Pak. Pak Mulis banyak yang angkat tangan itu. Raise hand gimana cara raise hand? Baik, Bapak Ibu untuk raise hand silakan klik partisipan, ada di partisipan di situ ada tombol tangan
warnanya biru. Silakan diklik di situ, nanti akan kita berikan kesempatan. Silakan Pak Madiansah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya Pak, ini ada kontrak pembangunan setpel. Ternyata ketika sudah dibangun, sudah dipancang, runtuh gitu ya, miring setpelnya. Sehingga kan perlu ada desain kembali, dirubah menjadi per slab. Nah, untuk merubah desain itu kan ternyata butuh waktu sampai 3 bulan, Pak. Nah, akhirnya kan lewat daripada batas pelaksanaan waktu kontrak. Kira-kira yang 3 bulan itu dikenakan denda nggak, Pak? Untuk kenapa, Pak? Runtuh tadi? Ya, runtuhnya karena apa itu desainnya yang dari perencanaan itu, ya konsultan itu ya nggak cocok gitu kan. Jadi akhirnya dia harus merubah desain. Tapi kan untuk merubah desain itu perlu waktu sama ahli kontrak dan ahli konsultan ahli untuk merubah. Sehingga kan makan waktu 3 bulan. Kemudian ditambah lagi karena sudah selesai daripada desain itu mau dilaksanakan juga desainnya kan berubah. Masa Covid datang kembali, Pak. Akhirnya menghambat juga pekerjaan itu, baik itu dari tenaga kerja maupun perubahan desain itu kan membutuhkan desain baru lagi, desain baru untuk membuat konstruksinya. Sehingga sampai sekarang ini baru selesai, ya totalnya 6 bulan Pak, tapi sudah selesai. Nah, kemarin sudah ada juga dari BPK, akhirnya ini sudah mau dikenakan denda, tapi akhirnya diserahkan lagi ke inspektorat gitu kan untuk menyelesaikan itu. Ya. Siap, ditangkap Pak Muji ya. Terima kasih. Dari hasil perencanaan atau bahasa sekarang namanya perancangan yang semula tadi kerjanya konstruksinya harus ini, ternyata kondisi tanahnya nggak bisa seperti itu, Pak, maka ada perubahan. Ya, Bapak tadi cermati Pak slide halaman ke-28 ya. Slide halaman ke-28 mungkin nggak tahu udah terima atau belum. Jadi kalau ada keadaan kahar, ya, bencana alam atau peristiwa kompensasi, misalkan ada gugatan dari masyarakat dan sebagainya, perubahan kondisi lapangan atau perubahan ruang lingkup. Jadi tadi kan perubahan ruang lingkup Pak, atau perubahan kondisi lapangan. Kalau dengan demikian, penyedia itu tidak boleh terlambat, Pak. Kata penyedia, nggak bisa kalau Anda merubah karena kondisi lapangan seperti ini. Karena perubahan ruang lingkupnya semula menjadi ini, saya harus dikasih perpanjangan waktu kontrak. Jadi harus ada kajian secara teknis, apakah memang perlu tambahan waktu. Oh iya, kalau memang perlu tambahan waktu karena perubahan itu tadi, Pak, ya maka tidak dikenakan denda. Bukan salah dia, ya, tidak dikenakan denda, gitu Pak. Ya, maka inspektorat bisa memberikan rekomendasi kalau itu bukan salah penyedia karena keadaan kahar, peristiwa kompensasi, perubahan kondisi lapangan, atau perubahan ruang lingkup, penyedia ketika nggak cukup dengan waktu sesuai kontrak, maka penyedia bisa diberi namanya perpanjangan waktu. Dan itu tidak dikenakan, kan bukan salah penyedia. Gitu Pak ya. Gitu Pak ya. Gimana? Lalu kontrak konsultannya yang salah desain itu gimana Pak? Apa Anda jadi dikenakan sanksi? Ya dikenakan sanksi, diproses dulu Pak. Salahnya dia di mana? Ya, kalau dia salahnya mana, ya kan nggak perlu dibayar tuh tadi. Gitu Pak ya. Yang tidak dibayar konsultan perencana. Konsultan perencana itu sudah dibayar di awal-awal, Pak. Jadi gimana itu? Ya, silahkan dihitung aja, Pak. Terhadap konsultan perencana tadi. Salahnya kenapa dia tadi? Seperti itu. Pak, saya salah, Pak. Kenapa? Ini saya harusnya, Pak, sesuai standar, saya dapat 70 juta, Pak. Terus kamu dapat berapa? Saya dapat cuma 15 juta, Pak. Ah, itu berarti salah anggarannya, Pak. Salah anggaran. Dia nggak ngetes-ngetes tanah. Ya. Nggak mengetes tanah apa itu, apa itu istilahnya sounder dan sebagainya, dia cuma hitung-hitung aja. Kenapa hitung-hitung aja? Ya karena honornya cuma 15 juta. Pak, nggak 15 juta, Pak. 9 juta, Pak, honornya. Gitu, Pak, urut-urutannya. Ya kalau gitu ya bukan salah dia semata, Pak. Gitu, Pak ya? Ya. Oke, gitu, Pak ya. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Jadi tadi kan kata Bapak bagusnya itu dipotong bukan disetor. Tapi masalahnya Pak tidak, ya keuangan itu tidak mau Pak karena itu merupakan pendapatan yang lain. Kemudian untuk penyusunan aset nanti berbeda, nilai kontraknya itu dipakai untuk penghitungan aset nanti. Kalau terjadi pemotongan tidak klop nanti Pak. Makanya kalau mau dipotong itu keuangan tidak mau, maunya langsung di store aja karena termasuk pendapatan lain-lain. Bagaimana itu Pak?
ketika dipotong, Pak, itu dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Maunya kemana pendapatan kan? Ketika Ya. motong itu akunnya akun pendapatan, Pak, bukan akun pemotongan. Nah, gitu Pak harusnya. Justru kalau suruh setor itu menimbulkan kerumitan. Benar nggak yang disetorkan angkanya? Salah rekening nggak? Dipalsu tidak? Dan sebagainya. Ternyata nggak disetor ke Pak. Dia bawa buktinya asli, ternyata nggak ada setoran. Itu terjadi, Pak. Orang memaksa demikian kan. Kan mempersusah diri kan. Dipalsu, salah setor, salah rekening, dan sebagainya. Yang lebih bagus dipotong, Pak. Ya. Tapi boleh nggak menyetor? Boleh aja, Pak. Boleh aja menyetor. Ya, Pak. Cuman itu Terima kasih, Pak. kita ya mempersusah diri lah. Jadi orang menyetor boleh susah diri. Juga mempersusah penyedia, Pak. Penyedia nggak punya uang lagi, kita malah suruh setor dia. Gitu kan, Pak. Tapi intinya Ya, boleh terima lah. kasih, Pak. Intinya boleh. Oke. Terima kasih. Siap. Nah, oke. Terima kasih. Lanjut ke Pak Subarda. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Subarda dari BPWS Cimanuk di Cirebon. Cirebon, silakan Pak Subarda. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai denda dan sanksi finansial apabila terjadi wan prestasi pekerjaan oleh penyedia sehingga berakibat pada pemutusan kontrak. Perhitungan denda ataupun sanksi finansial ini apakah perhitungan sepihak dari pengguna jasa atau ada pedomannya atau melalui auditor untuk menghitung sanksi finansial maupun denda. Demikian Pak, terima kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sanksi finansial dan denda Pak, penghitungannya. Ya. Bagaimana perhitungan denda? Itu kan sudah ditulis, Pak. Ketika sebelum tender. Sebelum tender ditulis apa? Di rancangan kontraknya, di SSKK-nya, syarat-syarat kontrak, denda dari nilai kontrak. Ya, berarti denda dari nilai kontrak. Tapi kalau Bapak nulis denda dari bagian kontrak, ya berarti denda dari bagian kontrak. Harus di-clear-kan bagian kontrak itu yang mana. Kontrak, begitu ada kelemahan, yang mana itu bagian kontrak. Yang terjadi prakteknya adalah dari sisa kontrak. Nah, gitu. Berikutnya tadi Pak, denda finansial dan sebagainya juga sama Pak, harus sudah ditulis dalam rancangan kontrak. Kalau nggak ditulis, ya itu menimbulkan sengketa. Anda saya kasih denda atau ganti rugi sekian. Mana di kontraknya nggak ada. Oh, gitu Pak, itu harus ditulis ya di dalam rancangan kontrak. Dengan demikian Pak, nggak perlu Pak minta pendapat audit ketika mengenakan denda, udah clear ya. Tapi kalau ini ragu ya, ketika sudah tulis bagian-bagian kontraknya ragu, ya udah minta pendapat audit aja lah. Bagian kontrak ini yang mana ini ya. Kalau tidak clear di situ Pak ya. Ini kan dalam perjalanan kontrak Pak, tadi ada wan prestasi, terus pemutusan kontrak, begitu ya Pak ya. Jadi ada fungsi pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. Misalkan harusnya dia berfungsi menjadi tidak berfungsi. Terus total loss dan sebagainya gitu Pak. Begini, misalkan tadi saya buat sederhana aja lah. Kontrak berakhir 30 November. Ternyata Bapak putus kontraknya di bulan Oktober. Di bulan Oktober, berarti ya nggak kena denda, Pak. Tidak kena denda. Terus ini tidak berfungsi dan sebagainya. Ya jangan dibayar, Pak. Harus diperbaiki sama dia. Jadi kalau ini barangnya saya terima tidak berfungsi, ya nggak saya bayar. Kalau Bapak bayar itu namanya total loss. Barangnya nggak berfungsi kok. Ya. Ini belum berakhir 30 November, Pak. Tapi kalau ada serah terima setelah 30 November, ya barangnya berfungsi, tapi telah melebihi 30 November, ya berarti kena denda, Pak. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Coba dipelajari lah. Oke. Ya, oke. Sip. Lanjut ke Pak Gunawan. Silakan Pak Gunawan. Silakan Pak Gunawan Susilotomo. Silakan Pak. Pak Gunawan. Oke. Antri dulu. Pak Rudi Kurniawan, silakan Pak. Ya, baik. Silakan Pak Rudi, dari mana? Suaranya Pak belum dibuka Pak. Pak Rudi silakan di unmute di
Suaranya belum dibuka, Pak. Pak Rudi, silakan. Ya, silakan, Pak. Nah, Ya. ya. Baik, terima kasih Pak Muklis. Pak Muji Santoso. Pak Rudi dari mana? Saya dari Rumah Sakit Kanjuruhan Kabupaten Malang, Pak. Oh, Kabupaten Malang. Silakan, Pak. Siap. Baik, terkait dengan denda materi yang disampaikan Pak Muji Santosa tadi, Pak. Kami kebetulan 2019 ada pengadaan, ada pembangunan gedung lantai 4 dan lantai 5, Pak. Untuk pembangunan gedung perawatan, Pak. Cuman permasalahannya kalau di rumah sakit, itu ketika gedung yang di atasnya dibangun, di bawah tidak bisa dikosongkan. Sehingga berkali-kali si penyedia ini agak dalam tanda petik agak protes, Pak. Sehingga pada waktu kontrak habis, si penyedia ini mengajukan perpanjangan waktu. Nah, perpanjangan waktu kemudian diikuti dengan beberapa alasan yang tadi saya sampaikan, salah satunya karena gedung yang di bawahnya lantai 1, 2, 3 itu ada penghuninya, sehingga si kontraktor ini tidak bisa bekerja maksimal, Pak. Artinya dia sudah menjadwalkan kerja lembur sampai malam, tetapi seringkali dihentikan oleh ruangan, kepala ruang pada namanya Pak kalau di rumah sakit. Terus kemudian ketika ada bunyi agak keras sedikit, sama kepala ruangnya dihentikan. Sehingga itu yang dijadikan alasan kontraktor untuk mengajukan perpanjangan waktu. Nah, setelah kontraktor mengajukan perpanjangan waktu, karena waktu itu kita juga ada pendampingan TP4D, saya bawalah pengajuan perpanjangan waktu ini ke TP4D. Kemudian di situ kita diskusi, ternyata dari TP4D alasan ini tidak dijadikan untuk perpanjangan waktu yang tidak kena denda karena bukan keadaan kahar. Tetapi tadi dari materinya Pak Muji Santosa, kalau tidak salah ada slide yang mengatakan bahwa selain keadaan kahar juga kondisi lapangan ya Pak Muji Santosa kalau tidak salah. Peristiwa kompensasi, Pak. Peristiwa kompensasi. Kompensasi ya Pak ya. Peristiwa kompensasi. Ya, kompensasi. Nah, apakah itu bisa dijadikan Pak perpanjangan waktu yang tidak berdenda, Pak? Karena ya itu tadi, kalau di rumah sakit memang kondisi ya. Untuk pembangunan fisik itu agak unik, Pak. Mereka tidak bisa bekerja maksimal. Ada suara sedikit diprotes. Kemudian kalau misalkan ada yang sakit tetanus sudah nggak boleh kerja berhari-hari. Nah, tetapi waktu kami ke TP4D karena itu bukan termasuk keadaan kahar, akhirnya mereka kena denda, Pak. Ya. Oke. Ya. Ditangkap. Kemudian, Pak, ketika perjalanan waktu ada pemeriksaan inspektorat pun juga tanya, loh, kalau ini sudah pengajuan perpanjangan waktu dan disetujui ada adendum, kenapa kok didenda? Tapi kalau dari inspektorat alasannya seperti itu, sudah mengajukan perpanjangan waktu, kemudian disetujui ada adendum perpanjangan waktu maksimal 50 hari, tapi kok kena denda. Oh, ada adendum. Jadi mohon pencerahannya Pak terkait dengan ini, apakah itu tetap kena denda masuk di tadi kondisi kompensasi atau tidak kena denda, Pak. Yap. Itu yang pertama, Pak. Satu lagi, Pak. Oke. Satu lagi, Pak, mungkin. Ya, boleh. Kemarin kita juga barusan ada pemeriksaan inspektorat, di mana di pemeriksaan inspektorat ini hasil dari konsultan perencana itu ada yang salah. Ada perhitungan dari konsultan perencana ini yang salah. Nah, kemudian ini berimbas pada kerugian negara. Terus kemudian kira-kira yang harus mengembalikan ini siapa, Pak? Dari kerugian negara itu. Mungkin itu, Pak Muklis, Pak Muji Santoso, pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak. Kompensasi, Pak Kurniawan. Iya. Ya. Tadi di slide 28, Pak. Ya. Di sana ada kejadian
Ya, 4 hal ya yang bisa menjadikan perpanjangan waktu kontrak. Yang pertama, keadaan kahar. Ada bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya. Yang kedua, Pak, peristiwa kompensasi. Kebetulan tadi saya mencontohkan akses ke proyek tadi dilarang sama Tutup. masyarakat. Ya, ini sama, Pak. Ketika saya bikin acara di hotel, sedang ceramah begini, Pak, bunyi duk, 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 duk. Orang mukul martir atau palu. Ya, saya marahin, Pak. Ya, kalau seperti itu sama, Pak, dengan yang di rumah sakit. Ya, sehingga dia nggak bisa bekerja siang hari, akhirnya dia perlu lembur. Perlu lembur, berarti kan dia harus dihitung, Pak, kompensasi. Saya harus dikasih tambahan biaya, Pak. Jadi sebenarnya dia bisa dikasih tambahan biaya, Pak. Yang semula dia harus kerja siang, malah bekerja siang malam hari, yang tentunya lebih menambah dana. Atau dia dikasih tambahan waktu. Karena kadang-kadang tambahan kontrak agak sulit, tambahan nilai kontrak, perlulah dikasih tambahan waktu, perpanjangan waktu. Ya berarti nggak kena denda, Pak. Kan bukan salah dia. Ya, jadi dia bisa diberi perpanjangan waktu tanpa dikenakan denda. Nah, gitu Pak. Ini poin pasal 28 perlu disampaikan kepada para pihak lah, aparat penegak hukum maupun APIP lah gitu. Begitu Pak ya, Pak Rudi. Yang kedua tadi, ya ada pekerjaan yang salah perencanaan. Misalkan disuruh oleh perencanaan membangun apa gitu ya, dikerjakan sama kontraktornya. Ketika sama kontraktornya, ini nggak berkaitan dengan rumah sakit pembangunan ini. Salah ini. Ya bukan salah kontraktornya, Pak. Kontraktornya kan gambar sesuai gambar. Sesuai volume yang dia diminta kepada dia. Jadi ditelusuri, Pak. Jawaban saya mungkin tidak menjawab secara pas. Karena kasus yang Bapak sampaikan hanya sepotong-sepotong. Jadi ditelusuri, Pak. Ini karena salahnya siapa? Secara logika, urut-urutan kronologisnya ya. Bukan yang ngerjain terakhir yang disalahkan. Yang ngerjain kan kadang atas gambar. Ya, atas volume yang Bapak minta. Terus disalahkan ini tidak diperlukan seharusnya. Nah, itu kan gambarnya kan sesuai itu. Mungkin begitu, Pak. Atau coba saya nggak tepat karena saya nggak melihat kasusnya secara nyata. Oke, mohon maaf Pak Muji Santosa. Ya. Jadi kemarin inspektorat itu memutuskan bahwa yang mengembalikan kerugian negara itu adalah pihak kontraktor. Kenapa? Karena yang menerima semua anggaran, semua uang itu adalah kontraktor. Meskipun sebetulnya yang salah dalam hal ini adalah konsultan perencana. Nah, si kontraktor ini juga ngotot tidak mau. Loh, kenapa kok harus saya yang mengembalikan? Karena ini kan kesalahannya konsultan perencana. Terus kemudian inspektorat menyampaikan, loh, iya betul memang ini kesalahan konsultan perencana. Tetapi yang menerima uang, yang menerima anggaran kan semua konsultan, semua ini adalah kontraktor. Nah ini masih belum ketemu, Pak. Ya misalkan gini loh Pak, orang disuruh bangun 7x7, harusnya kan 7x6, misalkan gitu kan. Terus kontraktor suruh mengembalikan, ya nggak bisa dong. Jadi ini harusnya kan 7x6, ternyata dikerjain 7x7, dibayar juga 7x7. Itu namanya Pak potensial loss. Potensial kerugian negara dalam arti potensi kerugian negara, bukan kerugian negara dalam arti nyata. Kecuali kalau kontraktor tadi disuruh gambar 7x6, dia gambarnya 7x7, Pak. Terus dia terima 7x7 juga. Ya, dia harus mengembalikan, kan bukan salah dia, tapi dia dikasih gambar, kamu gambarlah 7x7. Dia kerja 7x7 selesai, harus bayar. Terus ternyata dokumennya harusnya 7x6. Ya. Itu kan nggak salah kontraktor. Kalau suruh balikan nggak mau Pak dia kontraktornya, gitu Pak ya. Loh itu gimana Pak? Pak dokumen anggarannya 7x6 Pak. Ya itu namanya kerugian negara dalam arti potensi Pak, potensi kerugian negara, bukan kerugian negara dalam arti nyata. Yang kita terima pun 7x7 kok. Ya. Yang kita terima 7x7. Misalkan ini contohnya gitu Pak ya. Iya, iya. Harus dipahami kerugian negara dalam arti potensi dan kerugian negara dalam arti yang nyata. Oke Pak. Oke Pak. Oke ya. Siap. Jelas Pak. Masih. Ya, oke. Lanjut ke Pak Erwin Mutakin. Silakan Pak. Silakan Pak Erwin, dari mana? Terima kasih Pak. Negara. Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam. Saya sudah berapa kali ngikuti kelas Bapak nih, belum bisa aktif, mohon maaf Pak. Ya Pak Muji ya, mungkin saya termasuk awam dalam pemahaman terhadap PBJ Pak, walaupun saya berkecimpung di dunia aktif Pak.
mungkin lebih banyak di sektor keuangan, jarang di PBJ-nya. Tapi mungkin perlu mungkin saya menambah pemahaman terkait tentang masalah denda ini, karena dilihat dari perpres terbarunya ada sesuatu yang baru yang saya lihat itu adalah denda mutu. Iya Pak ya? Permen Ada PU, denda Pak. Di Permen PU Pak ya? Oh ya, ada denda mutu Pak ya? Cacat Nah, mutu. cacat. Oh cacat mutu, iya Pak ya. Pak, begini Pak, jadi saya pernah pelatihan Pak ya, masalah pada saat audit kerugian negara Pak, terkait dengan pekerjaan gedung bangunan, ada proses pekerjaan yang tidak sesuai mutu, misalnya mutu beton Pak. Mutu beton itu seharusnya misalnya dikatakanlah K225, yang digunakan adalah K300. Nah, kemudian permasalahan, ya? Terbalik Pak ngomongnya. Yang Balik. diperlukan K300, yang terima K215. Oh iya, Lebih. udah sore nih Pak, belum ngopi lagi. Ya Pak ya, begitu Pak. Maksudnya Terbalik begitu Pak. soalnya. Siap. Ya, kemudian Pak, dalam idealnya Pak, dalam audit, seandainya memang seperti itu harusnya di total loss Pak. Total loss. Karena logika pemeriksaan begini Pak, ada dampak terhadap umur fisik yang tidak dapat ditepati karena dan tidak sesuai dengan kontraknya juga, mutu betonnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, seandainya nanti ditemukan, apakah cacat mutu itu termasuk mutu daripada beton itu juga Pak, mutu pekerjaan beton, misalnya seperti yang saya ungkapkan tadi, misalnya tingkat kekerasannya itu berbeda Pak, tingkat kekerasannya. Nah, apabila itu ditemukan, itu kan tidak mungkin lagi seorang penyedia itu mengembalikan mutu betonnya seperti semula Pak. Nah, bagaimana solusinya? Apakah itu dikenakan denda keterlambatan menunggu fisik itu diganti kembali Pak, seperti mutu semula Pak? Demikian saja mungkin Pak ya. Saya. Terima kasih Pak. Ya, masih Pak. Jadi denda keterlambatan dalam arti yang sederhana itu adalah penyerahan pekerjaan setelah tanggal berakhirnya kontrak. Tanggal masa pelaksanaan kontrak. Kalau masa pelaksanaan kontrak tanggal 30 November, kalau ada penyerahan setelah tanggal 30 November, itulah dikenakan denda. Nah, itu denda. Yang Bapak katakan tadi mengenai mutu, lain lagi tuh Pak. Tadi Bapak minta mutunya K300. Ya. Dikerjakan K200, diserahkan tanggal 20 November, yang nggak ada keterlambatan, tapi mutunya nggak cocok, ya itu harusnya ya tidak diterima atau nggak dibayar. Yang tadi ini namanya total loss atau tidak? Kebanyakan mengatakan total loss, padahal tidak. Ya, dengan K200 gedung tadi masih berfungsi nggak? Masih. Atau dengan K200 berarti umur atau anu berkurang. Ya berarti dibayarlah, dikurangilah nilai pembayarannya senilai K200 kalau itu bisa diterima. Berarti dia nggak kena denda, Pak. Pembayarannya dikurangi. Jadi harusnya K300 menjadi K200. Kalau itu nggak memenuhi, Pak, ya itu kalau di dunia konstruksi ya dilakukan penguatan, Pak, perkuatan. Diperkuatan di sana sini atau ditambah dengan apa tadi? Apa aja, mohon maaf lah istilahnya apalah, retrofit atau apa itu saya pernah dengar itu seperti itu. Jadi ditambah penguatan atau ditambah lagi sehingga kekuatannya mutunya sama menjadi K300. Dan dia memperbaiki mutu tadi tidak melebihi tanggal 30 November, Pak. Ya berarti nggak kena denda, Pak. Mutunya pun akhirnya bisa dipenuhi. Kalau mutunya nggak bisa dipenuhi, ya jangan dibayarlah dengan senilai K300, ya dikurangilah pembayarannya. Kalau gedung tadi secara teknis masih bisa digunakan, yang harusnya spek K300 menjadi K200 bisa digunakan, ya jangan dibayar senilai tadi, harus dikurangilah. Ya itu dikurangi, Pak. Tapi kalau terlambat, ya terlambat melebihi tanggal 30 November contohnya, itulah baru kena denda. Nah, gitu. Itu Pak ya. Ini ada dua langkah ini soalnya ini. Oke ya. Tapi kalau orang nggak paham, total loss, gitu. Iya, pernah memang begitu Pak, total loss Pak. Kayaknya ada di materinya Pak Heri, Pak. Ya, gitu ya. Itu dulu Pak, sementara Pak. Ya, Mas. Oke. Baik. Lanjut ke Pak Sahar. Silakan Pak. Pak Sahar, silakan dari mana? Ya, siap, terima kasih.
Dari BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Pak. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam. Urang Ya, mati. Mandar, Pak. Ya, Aduh. baik. Makasih Pak. Rupanya menarik ini apa yang disampaikan Pak Muji. Rupanya setelah kami mencermati ini, rupanya di daerah kami ini banyak kekeliruan sebenarnya selama ini, Pak. Karena terkait penetapan denda itu, saya lihat ini rata-rata pengenaan dendanya bukan dari nilai kontraknya, tapi sisa kontrak yang belum dikerjakan. Nah, ini perlu diluruskan barangkali, ini tugas kami di BPKPD untuk meluruskan ke SKPD ini apa yang keliru sebenarnya selama ini. Kebetulan kami juga pernah ada pekerjaan Pak tahun lalu, ada terlambat 1 minggu. Itu yang kami denda bukan dari nilai kontrak Pak, tapi sisa kontrak Pak. Jujur kami rasakan, tapi insya Allah dengan adanya pencerahan dari Pak Muji ini mungkin ke depan akan kami perbaiki Pak. Namun ada pertanyaan kami Pak, ini kan sementara juga ada proses tender nih sudah kita masukkan, mungkin 1 minggu ke depan ini sudah ada penetapan pemenangnya. Cuma di rancangan kontrak kami itu tetap begitu Pak, mencantumkan pengenaan denda itu 1/1000 dari bagian kontrak yang belum diserah terimakan. Nah, sementara dari penetapan serah terimanya itu dicantumkan di situ bahwa tidak ada pekerjaan yang diserah terimakan secara parsial. Berarti ini kan kontradiktif ini dengan pengenaan dendanya, Pak. Apakah kami masih bisa rubah itu, Pak? Kontrak kami pada saat di rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau gimana itu, Pak? Ya, saya kira itu, Pak. Terus yang kedua, Pak, kalau pertanyaan terakhir ini, apa kami juga dapat souvenir, Pak, kalau bertanya ini? Sudah. Saya kira itu, Pak. Makasih, Pak. Sudah banyak 5 ini. Cuman 2 saja Pak yang dapat Pak. Oh, 2 saja. Ditambahlah Pak, jadi 3, 4. Bapak yang kelima tapi. Oke. Oh, yang kelima. Sorry, saya agak telat bergabung Pak. Terima kasih Pak Sar. Pak Muji? Terima kasih Pak Sar. Jadi denda itu secara umum hanya 2 saja Pak, dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Ya, secara umum. Tetapi bisa juga ditambah tadi dendanya ketika masa pelaksanaan kontrak, bisa juga ketika cacat mutu. Yang jadi masalah sekarang kebanyakan yang ditulis adalah dari sisa kontrak. Jadi ada bangun gedung, bangun pabrik, bangun pagar. Pagarnya 300 meter. Ternyata yang belum selesai adalah dari pagar tadi 100 meter, sisa 100 meter. Dikenakan denda dari 100 meter. Ya bukan, dari kontrak pagar tadi Pak, kontraknya kan 300 meter dari situ. Ya. Tapi kembali ke kalimatnya di kontrak, apakah dari bagian kontrak atau dari nilai kontrak? Kalau saya sukanya Pak dari nilai kontrak Pak, supaya cepat selesai lah. Kalau dendanya besar, orang cepat-cepat menyelesaikan lah. Tapi kalau dendanya kecil, dendanya nggak tepat kecil, itu orang lambat-lambat saja lah. Jadi betul Pak, bukan dari sisa kontrak. Sekarang sudah tertulis di kontraknya, ya mau tanda kontrak atau kontrak sudah besar, dari sisa kontrak ya nggak bisa, yaitu harus dikoreksi. Dari sisa kontrak, ya dirubahlah minimal ada nggak bagian-bagian yang bisa diserahkan. Tadi ada gedung, pavling, sama pagar. Oh, bisa itu berarti bisa dibuat bagian-bagian. Kalau buat bagian-bagian secara itu, maka dendanya dari bagian kontrak, Pak. Dari bagian kontrak. Ya. Jadi nggak bisa dibiarkan nanti Pak yang salah tadi berjalan terus. Loh, ini kan kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak, koridornya 2, Pak. Koridornya 2. Jangan sampai terjadi kerugian negara, jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi. Kalau ini berjalan, terjadi ini kerugian negara. Ya kan? Ternyata penyedia menyerahkannya lambat. Ya. Dan dari sisa kontrak, dan rujukannya, aturannya nggak ada dari sisa kontrak. Demikian Pak ya. Ya, makasih banyak Pak. Oke, masih Pak. Pak. Lanjut ke Pak Muhammad Daru Bawono. Silakan Pak. Pak Daru, silakan. Pak Muhammad Daru Bawono, silakan Pak. Ya. Ada suaranya Pak? Siap. Dari mana Oke. Pak? Selamat sore Pak Muji, Pak Muklis. Ya. Perkenalkan, saya Daru dari STP Bandung. Jadi di akhir tahun 2019 kemarin Pak, kita ada pekerjaan konstruksi. Kemudian di akhir tahun tersebut,
karena suatu permasalahan tidak terbayar kegiatannya pun. Tapi kegiatan ini tidak selesai tepat waktu, Pak. Jadi harusnya selesai di 30 Desember. Nah, kemudian si penyedia ini meminta penambahan pemberian kesempatan 30 hari. Nah, 30 hari ini selesailah di akhir Januari 2020. Tapi kan karena sudah melewati tahun anggaran, Pak, sudah masuk 2020, otomatis pembayarannya pun tidak bisa langsung dibayarkan sebelum ada revisi DIPA. Nah, kemudian untuk revisi DIPA ini memerlukan adanya audit dari BPKP, Pak. Nah, kemudian berjalan waktu, keluarlah hasil audit BPKP. Dan ternyata perhitungan kami untuk denda keterlambatan dan hasil perhitungan BPKP ini berbeda, Pak. Penilaian BPKP ini, karena kita awam, Pak, kita cuma menghitung denda keterlambatan per hari saja. Sedangkan BPKP ini menilainya denda keterlambatan per hari, kemudian ada denda-denda lainnya, Pak, termasuk misalnya nilai fisiknya, ada kekurangan masa bangunan segala macam, dan itu total BPKP itu menjumlah tuh dendanya sampai 2 kali lipat yang kita hitung. Nah, pertanyaan saya, kita harus mengikuti yang mana, Pak? Karena di kontrak kan cuma disebutkan 1 per mil dari hari keterlambatan. Sedangkan BPKP ini menghitungnya selain hari keterlambatan, kemungkinan ada penilaian dari kekurangnya masa bangunan segala macam dan lainnya, Pak. Nah, itu kita harus mengikuti yang mana, Pak? Siap. Ya. Oke, Pak Muji. Ya, tadi ada kerjaan, misalkan harus selesai lah tanggal 20 Desember. 20 Desember ternyata nggak selesai. Dikasih perpanjangan waktu sampai dengan Januari 2020. Betul. Kalau itu salahnya penyedia, dia menjadi terlambat, itu salahnya penyedia. Tapi kalau itu kita larang dia tadi nggak boleh mukul-mukul pas jam kerja dan sebagainya, itu salah kita. Ya, kalau salah kita, penyedia terlambat nggak dikenakan denda. Tapi kalau itu salahnya penyedia, tidak ada hambatan dari kita, dia terlambat, ya dikenakan denda lah. Karena pekerjaan nanti diserah terimakan Januari. Nah, denda. Yang berikutnya Bapak tadi menambahkan, Pak, ini ada hitung-hitungan dari BPKP, Bapak, ini ada tambahan-tambahan lain lagi. Itu tadi, Pak. Harusnya kan diserahkan ke Bapak K300. Yang diberikan ke Bapak K250. Berarti kan kurang 50, ya kan? Ya, secara teknis mungkin ya secara konstruksi bisa diterima lah K250, nggak perlu ditambah lagi dan bangunannya kuat ya. Tapi karena tidak mencapai 50K 50 tadi, ya berarti dia nggak boleh dibayar itu tadi, Pak. Ya, jadi dia terhadap nilai kontrak harus dikurangi itu tadi ya. Jadi mungkin itu yang dimaksud oleh BPKP itu harus dipisahkan, Pak ya. Tapi kalau Bapak percaya dengan BPKP ya lakukanlah dengan BPKP. Kalau Bapak nggak percaya dengan BPKP, ya silakan Pak dibawa ke Kementerian PUR atau kepada LKPP. Ini benernya yang mana? Nah, gitu Pak. Ya, kadang-kadang mohon maaf, auditor pun juga salah. Saya pun juga salah Pak, kalau informasinya nggak lengkap juga. Nah, jadi kalau Bapak yakin gitu kan BPKP sudah clear, ya bisa diteruskan. Ya. Gimana? Kalau nggak percaya dengan BPKP, ya diteruskan Pak ke PUPR atau kepada LKPP. Gitu Pak ya. Berarti kan Pak nanti dari BPKP kan keluar nih Pak denda perhitungan mereka. Kemudian kan kita ada sebelum audit BPKP kan ada pemberian kesempatan nih Pak. Si denda pemberian kesempatan ini kita gabungkan dengan yang dari audit dengan BPKP. Apakah cukup yang dari audit BPKP saja Pak untuk pengenaan dendanya? Ini terkait dengan denda aja Pak Muji. Pengenaan denda itu saya pikir Bapak akan sama lah dengan BPKP. Ini terlambat berapa hari? Misalkan sama dengan 20 Januari. Ada kontraknya kan 20 Desember. Berarti terlambat berapa hari itu? 31 hari. Ya udah, berarti sama tuh dendanya 31 hari. Sama, mungkin Pak. Yang berbeda adalah nilai tadi, Pak. Nilai kontrak tadi. Misalnya kontraknya 10 miliar. Tapi karena ada yang mutu-mutunya nggak sesuai dan sebagainya, nggak dibayarlah 10 miliar. Ini kan sudah selesai 100% ya, tanggal 20 Januari. Ini sudah dibayarlah 97%. 3% tadi, Pak, dimaknai bukan denda, Pak. Itu dimaknai apa? Prestasi yang nggak tercapai, mutu yang nggak tercapai, gitu, Pak. Gitu, Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Muji. Oke. Oke. Masih Pak Daru. Lanjut Pak Gunawan, yang terakhir Pak Gunawan Susilotomo. Silakan Pak. Penanya yang pertama tadi. Pak Gunawan.
Oke Pak Muji. Nggak ada. Sudah 16.32, penanya juga sudah selesai. Habis ya. Mungkin kasih kesempatan satu kali. Silakan Bapak Ibu. Klik Masih ada? tombol raise hand. Oh, nggak ada. Udah clear mungkin ya. Oke Pak Muji. Oke, terima kasih Pak Mulis. Siap. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, terima kasih atas kehadirannya dalam forum ini. Mudah-mudahan memperpaham kita lah mengenai masalah kontrak ini. Intinya kontrak jangan sampai terlambat lah. Kontrak dikendalikan dengan baik. Dikendalikan dari mana? Sejak membuat rancangan kontrak. Dan dikendalikan sejak rapat persiapan pelaksanaan kontrak PCM. Dan dikendalikan dari waktu ke waktu. Jangan sampai kontrak terlambat. Ya. Berikutnya kalau mengenakan denda, saran saya, kenakanlah denda dari nilai kontrak. Ini memotivasi supaya cepat selesai. Walaupun boleh juga dari bagian-bagian kontrak. Ya, norma umumnya adalah dari nilai kontrak saja lah supaya kontrak cepat selesai. Ya, pernah ada suatu kejadian, bangun gedung 10 miliar, ternyata dikasih waktu 50 hari nggak selesai. Dikasih tambah lagi sampai dengan 90 hari nggak selesai. Tambahin lagi, melebihi itu. Ya, baru selesai. Saya tanya, ini Anda nulis dendanya dari mana? Dari sisa kontrak atau bagian, oh pantas saja. Ini jadi dendanya kecil. Kalau kecil ya santai-santai aja lah, penyedia mungkin begitu. Begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu dalam mencapai output dan kinerjanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji Santosa atas materi dan pencaraannya terkait dengan denda keterlambatan prestasi konstruksi. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, kegiatan ini sudah berakhir dan masih banyak lagi kegiatan webinar yang lainnya, baik free maupun ada biaya kepesertaan, dan semuanya nanti akan dikeluarkan sertifikat ya Pak Muji ya. Tetapi syarat harus hadir dan isi daftar hadir. Sekarang semua akan diberi sertifikat, baik yang gratis maupun yang berbayar. Syaratnya harus mengisi daftar hadir. Ya. Lupa mengisi, walaupun membayar, kita abaikan. Salah mengisi, walaupun sudah membayar, kita abaikan. Karena webinar berikutnya masih banyak, kita nggak sibuk dengan sertifikat lah, kita sibuk dengan konten webinarnya. Mohon maaf, begitu ya. Jadi sudah diisi semua ini? Sudah diisi? Silakan Bapak Ibu, setelah acara ini kurang lebih 5-10 menit nanti akan saya tutup terkait isian daftar hadirnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan webinar pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik teknis dalam kegiatan ini. Saya akhiri, terima kasih. Sampai ketemu di webinar Muji Santosa Training and Consultant yang lainnya. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.